yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk hadir berkumpul di kegiatan pada hari ini. Dan tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam terang benderang. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang Bapak dan Ibu guru untuk hadir berkumpul bersama di kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Jadi semoga hari ini kita bisa mendapatkan sebuah ilmu baru atau mengupgrade ilmu kita yang sudah kita terapkan sebelumnya di lingkungan sekolah. Baiklah, mungkin sebelum kita memulai, baiknya kita mendengar sedikit arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang kita hormati ya. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bimbing calon guru penggerak yang sementara melaksanakan pendidikan dan pelatihan, yang saya hormati Ibu dan Bapak guru, para kasih, dan juga perusahaan yang hadir, mudah-mudahan ada dan tidak ada. Ya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, di mana besok atau lusa atau kapan kita belum tahu bagaimana kondisi yang kita alami. Sehingga saya mengajak kepada kita semua, dimanapun dan kapanpun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula saya juga mengajak semuanya untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua dan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Ibu Bimbing bahwa hari ini kita akan melaksanakan diseminasi, di mana kegiatan ini sudah menjadi rencana bagi calon guru penggerak, di mana menjadi bagian daripada pendidikan dan latihan yang telah menjadi sebuah program yang dilaksanakan pada satuan pendidikan, di mana guru penggerak itu bekerja atau tugas. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat bahwa di PTD SMP Negeri Masjid ini sudah ada dua guru sebagai guru calon pertama, guru calon berapa? Guru ya, calon guru paling calon guru bergerak. Ini sangat-sangat tidak sesuai Bapak Ibu.
Mengapa saya katakan sangat-sangat penting untuk kita syukuri? Karena kedua yang bersangkutan ini adalah guru yang baru masuk di PTD SMP Negeri 5 Sriwijaya, artinya baru bergabung dengan kita. Calon guru penggeraknya ini tidak lahir dari PTD SMP Negeri 5, tetapi lahir dari sekolah di mana tempat tugas lamanya. Ada dari SMP 20 dan ada dari SMP 14. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, saya berharap kepada kita semua agar ini menjadi motivasi bagi kita yang berada di sebuah hidup, terutama yang muda-muda ini, mari mengejar prestasi untuk menjadi calon guru penggerak. Karena calon guru penggerak ini sangat berdampak besar terhadap pengembangan karir guru. Sangat berdampak besar terhadap pengembangan karir guru. Itu dampak besarnya. Dampak besarnya yang lain adalah sangat berdampak kepada bagaimana kita membelajarkan anak dengan menyelesaikan tuntukan kurikulum yang mereka, di mana pembelajaran dilakukan itu harus berpusat kepada murid, berpusat kepada peserta didik. Artinya bahwa kita harus membangun pola-pola kesepakatan, jadi siswa ini kita anggap sebagai mitra kita dalam rangka untuk diberikan pembelajaran di mana mereka bisa belajar yang dianggap representatif untuk mengangkat prestasi murid itu sendiri. Tidak serta-merta bahwa guru atau pendidik itu harus melaksanakan proses pembelajaran yang dilandasi dengan pikiran-pikiran secara individu. Tetapi selalu kita mengedepankan kolaborasi di dalam memberikan pembelajaran kepada murid, sehingga semua murid itu bisa kita akomodir menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Dinianti Anas ini sudah berapa bulan? Sudah bulan keempat, tetapi baru sekitar 1 bulan barangkali atau kurang dari 1 bulan melaksanakan aktivitas di sekolah. Karena habis cuti melahirkan. Akan tetapi cuti melahirkan bukan berarti bahwa programnya di sekolah tidak jalan. Biasa di kuliah sekali-sekali datang. Bapak dan Ibu, kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini itu adalah untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu program-program yang telah dilaksanakan, implementasi yang telah dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karenanya, harapan kita adalah bagaimana program-program yang telah menjadi kegiatan
di kelas oleh guru penggerak, itu sedapat mungkin kita bisa mengadopsi masuk di dalam pembelajaran yang kita laksanakan sehari-hari di kelas. Kalau itu kita anggap sebagai sesuatu yang bisa meningkatkan prestasi, ya, baik itu prestasi di bidang akademik, non akademik, mental, spiritual, yang dianggap baik, ayo kita mengadopsi, termasuk mungkin di dalam proses pembelajaran di kelas ini sudah membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik. Hanya satu yang saya pesankan pada Bapak Ibu, di dalam membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik itu berlakunya di kelas yang tidak bertentangan dengan visi misi sekolah, yang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib sekolah. Dan jangan sampai Bapak Ibu membuat kesepakatan pembelajaran di kelas dan bertentangan dengan peraturan tata tertib sekolah. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita doakan ibu ini bisa melaju dengan cepat, ya, melaju dengan cepat. Kalau dan kita doakan dia bisa menjuarai nanti CGP angkatan 10, ya. Demikian juga kepada Ibu Alfia, ketika sudah masuk bimbingan, masuk di kelasnya, mari kita memberikan dukungan penuh kepada setiap program yang dilaksanakan oleh CGP itu. Dan sekali lagi kepada adik-adik, teman-teman, para senior saya yang ada di sini, yang mari kita berikan dukungan positif kepada ibu ini untuk melaksanakan setiap programnya yang dilaksanakan di sekolah. Sekira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang hadir, dan mudah-mudahan kita tetap senantiasa diberikan petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap kita melangkah menjalankan roda pendidikan di sistem negeri 5 Hijaya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, atas doa dan motivasinya yang sangat mendukung segala program pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, baik mungkin bisa dimulai untuk kegiatan hari ini. Jadi mungkin saya bisa dulu. Jadi untuk hari ini saya di sini Bapak Ibu ingin menyampaikan apa yang telah saya dapatkan mengenai tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tidak asing dengan kata di atas budaya positif. Ya, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu slogan guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.
Mungkin bagus kita sama-sama menyuarakan ini supaya lebih semangat memasuki materi hari ini. Guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak Indonesia maju. Ya, satu kali lagi Bapak Ibu. Guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak Indonesia maju. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, untuk hari ini adalah konsep inti budaya positif. Ada 7 yang ingin kita bahas hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, saat ini kita sedang menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Jadi seperti kelas 9 peralihan, kan kemarin masih kurikulum 2013. Jadi saat ini kita akan peralihan dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka. Bagaimana kurikulum Merdeka ini tujuannya untuk menghadapi tantangan abad 21. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar abad 21 ya. Jadi lebih menekankan pengembangan keterampilan abad 21, yaitu bagaimana keterampilan bernalar kritis, bagaimana berkolaborasi, berkomunikasi, inovatif, dan pemecahan masalah ya, dan tentunya yang paling penting literasi digital. Dan itu yang lebih ditekankan di abad 21. Bagaimana sebenarnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu Bapak Ibu, kita sebagai guru dituntut untuk menuntun murid. Bagaimana kita menuntun murid yang sudah memiliki bakat, minat, dan prestasi perilakunya sejak lahir sudah ada. Bagaimana kita menuntunnya untuk menjadi pribadi yang positif. Jadi seperti itu. Ibaratnya misalnya dalam diberatkan petani. Petani ini diberatkan kita sebagai pendidik. Lalu petani ini menanam benih padi. Benih ini diberatkan murid kita, murid yang berharga. Kita ingin menanam padi, petani ingin menanam padi. Tentunya petani ini pasti menyesuaikan bagaimana kondisi tanahnya. Nah, kondisi tanah ini adalah sekolah. Bagaimana supaya benih ini bisa tumbuh dengan baik? Pasti petani akan melihat dulu kondisi tanahnya. Yang kedua, memberikan pupuk, memberikan air. Bagaimana supaya padi ini bisa tumbuh, benih padi bisa tumbuh dengan baik. Seperti itu pula tugas kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menuntun, mengarahkan, membimbing peserta didik kita agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jadi seperti di atas, dalam membangun budaya positif, sekolah wajib menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir dan berinovasi dengan merdeka. Jadi ini tujuan kita dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi disiplin ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi harus ada nilai-nilai kebajikan dalam setiap pembelajaran kita di dalam kelas, dan kontrol guru terhadap perilaku murid. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Coba kita lihat, kita praktekkan dulu. Jadi misalkan Bapak Ibu yang duduk berdua bisa kita misalkan A, yang satunya B, ya. Misalnya si A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Bapak Ibu, jadi ya yang berdua boleh berpasangan mengepalkan tangan. Coba yang bagian A ini dulu ya Bapak Ibu. Coba kita bayangkan bahwa yang kita genggam ini adalah sesuatu yang paling berharga menurut kita. Genggam dengan erat, ya. Jadi ini perlu kita jaga bagaimana benda tersebut dengan sekuat tenaga kita. Karena begitu pentingnya ini untuk kehidupan kita ya Bapak Ibu. Untuk rekan yang lainnya, pasangannya,
Bagaimana coba bujuk teman tak yang di samping tak Bapak Ibu? Bagaimana supaya mau kita buka itu di zaman tangan tak? Boleh ki dengan membujuk, menghardik, boleh jadi mengintimidasi. Bagaimana supaya mau dibuka ini tangannya? Coba ki Bapak Ibu, ada yang berhasil atau ada yang tetap tidak mau membuka tangannya? Bisa dicoba Bapak Ibu? Coba ki bujuk teman tak untuk membuka di zaman tangannya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang berhasil membuka kepala tangannya temannya? Ada yang berhasil membujuk? Jadi ada yang berhasil membujuk, boleh diangkat tangannya Bapak Ibu. Ada yang berhasil membujuk temannya membuka? Bagaimana Ibu lihat? Tidak. Ya. Yang berhasil ada? Tidak. Oh, berarti saya mau bertanya kepada salah seorang Bapak Ibu guru, kenapa Bapak Ibu guru tidak mau membuka kepalan tangan? Ada yang mau memberikan sedikit komentarnya kenapa kira-kira Bapak Ibu tidak mau? Karena tadi yang pertama kan perintah pertama yang A mengepal tangan itu sudah terset di otaknya itu di kepala. Terus perintah untuk yang B itu untuk membuka otomatis secara tidak dibawa ada. Oh dia mau buka ya. Tujuannya kan dia mau membuka. Jadi saya tetap bertahan, saya akan depan. Ya, terima kasih jawaban luar biasa dari Ibu Nabiha. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan? Ya, silakan Ibu Vila. Kalau saya tadi mau lihat tangannya, tapi saya sudah mau lihat sebenarnya. Karena begini, kan misalnya ini juga tadi motifnya barang berharga. Terus misalnya orang lain mau melihat, kalau dibuka begini untuk sekedar melihat saja tidak masalah. Dan nanti ditutup di kembali. Kembali untuk melihat sedikit mungkin atau banyak boleh. Tapi kalau misalnya kayak mau diambil ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Vila untuk jawabannya luar biasa. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah Bapak Ibu atau temannya? Ya, betul. Ya, jadi diri sendiri yang bisa memberikan perintah ini untuk membuka atau tidak membuka. Jadi semua tergantung diri sendiri. Jadi seperti itu pula Bapak Ibu peserta didik kita di kelas. Jadi apapun yang Bapak Ibu mungkin berikan petunjuk, berikan arahan kepada Bapak Ibu, kepada peserta didik kita, kalau bukan dari pribadinya sendiri yang mau berubah, dan mungkin mustahil ya Bapak Ibu. Jadi harus ada kemauan dari dirinya sendiri. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung izin dari diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi semuanya bergantung dari kebutuhan. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa poin. Guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid menolak. Ya, setuju ya Bapak Ibu? Ya, guru terlihat mengontrol perilaku murid hanya jika murid mengizinkan dirinya dikontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi perilaku baik ataupun yang tidak baik itu Bapak Ibu semua ada tujuannya. Mengapa kita harus menanyakan alasannya terlebih dahulu? Karena semua perilaku kita ingat mempunyai tujuan. Ada kebutuhan di dalamnya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol berulang. Murid akan menolak atau malah ketergantungan. Jadi kurang baik ini Bapak Ibu ya, penguatan positif atau bujukan. Sebentar kita bahas lebih lanjut. Kenapa penguatan positif atau bujukan itu terhadap murid ternyata
kurang baik dilakukan. Menggunakan kritik dan membuat bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, ini juga kurang baik. Bagaimana menggunakan kritik kepada dan murid kita. Seperti juga Bapak Ibu, pemberian hadiah itu kurang baik dilakukan di dalam kelas. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi apalagi kalau dipaksa nih, ya itu lebih mengarah ke identitas gagal. Nah, yang kedua Bapak Ibu, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi pada dasarnya disiplin ini merupakan rasa ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Di sini ada tanggung jawab nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana dimaksud nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi ada tanda kutip bersama itu artinya ada dua arah, bukan dari guru ke murid, tapi bersama-sama mencapai kesepakatan, mencapai nilai-nilai yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita peroleh dalam kelas. Jadi itu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, dia tidak membeda-bedakan. Setiap individu, lembaga, perusahaan, sekolah atau organisasi memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Keempat kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Jadi nilai-nilai kebajikan universal tidak lepas dari ini Bapak Ibu. Misalnya tanggung jawab, kejujuran, apalagi cinta dan kasih sayang. Jadi semua seputar dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti tadi yang saya lihat, semua perilaku pasti ada tujuannya. Di dalam tujuan itu ada kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh murid kita. Kebutuhan manusia, kebutuhan dasarnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ini pencetusnya adalah Dr. William Glasser. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Jika berkaitan dengan kesehatan, rumah, makanan, pakaian, berarti kebutuhan kita adalah bertahan hidup. Seperti itu. Jika kita butuh rindu, cinta, teman, dan keluarga, berarti itu kebutuhan dasarnya adalah rasa cinta dan kasih sayang atau rasa diterima. Untuk mau diakui, memimpin, agresif, dihormati, misalnya mendapatkan prestasi, mau dihargai, dihormati, berarti itu adalah kebutuhan penguasaan. Untuk mandiri, tidak terikat, bebas untuk menentukan pilihan, itu adalah kebutuhan kebebasan. Bermain, tertawa, liburan, bergurau, itu adalah kebutuhan kesenangan yang mau dia penuhi. Jadi mungkin di kelasnya Bapak Ibu biasa dilihat anak-anak bercanda gurau dengan temannya, baku dorong-dorong nih, baku culer-culer Bapak Ibu. Itu mungkin dia saja dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Ya, seperti itu. Jadi semua tujuan ingat ada, semua perilaku ada tujuannya, ada kebutuhan yang ingin dicapai. Contoh misalnya ini Bapak Ibu, Ibu Rani, wali kelas 93 sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas bernama Fajri. Beberapa kali Dwi telah datang dan mengeluhkan Fajri yang selalu meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Apa yang seharusnya Ibu Sabri lakukan? Kira-kira apa yang pertama Ibu Sabri lakukan? Apa alasan Fajri melakukan hal itu? Kira-kira apa yang harus dilakukan Fajri? Pertama kali
Apa yang akan dilakukan Ibu Sabri selaku wali kelas kepada Fajri? Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Ya, kalau Ibu Vila menanyakan alasan, apa ada yang lain? Yang apa? Nah, yang menangis dulu katanya dibujuk. Betul ya, kalau mungkin anak SD di Malaysia dulu. Kalau anak SMP mungkin menangis. Bukan mungkin ini kasus dari SMP. Biasanya kalau berebutan makanan Bapak Ibu ini harusnya ini anak SD. Jadi di sini yang betul sekali tadi jawaban dari Bu Vila. Yang pertama itu adalah menanyakan alasan dulu. Karena dia pasti punya tujuan melakukan hal seperti itu. Apakah dia tadi kesenangan atau mungkin tidak punya bekal di rumah, makanya meminta paksa bekalnya di temannya, seperti itu. Jadi kembali lagi ke lima tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau Fajri lapar dan tidak punya bekal, berarti itu kebutuhan hidupnya. Dia ingin bertahan hidup. Nah, kalau misalnya alasannya Fajri ingin jadi pusat perhatian temannya, berarti dia mau kasih sayang. Jadi dia mungkin kekurangan kasih sayang, dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jika Fajri mau merasa hebat karena dia bisa menurutinya, berarti dia itu kebutuhannya penguasaan. Jadi ini alasan-alasannya di atas. Misalnya Fajri merasa bebas karena bisa berbuat semaunya, berarti itu adalah kebebasan. Jadi Fajri senang dengan ekspresi Dwi yang kesal. Kadang ada siswa seperti ini, dia cuma melihat ekspresinya temannya yang ada kepuasan tersendiri, berarti itu adalah kebutuhan kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut untuk keempat itu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini ada dalam buku dari dosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi selalu ingat Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu positif ataupun negatif. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilakunya manusia itu bisa saja dia sedang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di benaknya mungkin bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya kalau saya tidak memakai topi, kira-kira apa yang akan saya dapatkan? Itu berarti dia sedang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, berarti dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini biasanya yang kalau kita memberikan hadiah di kelas, ini sebenarnya tidak kurang baik Bapak Ibu, karena akan membuat siswa ketergantungan. Dan kalau misalnya disuruh naik, apa kira-kira sudah kasih ke guruku sebentar ini mau naik Kak? Seperti itu. Jadi dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini sudah intristik, sudah dari dalam dirinya, kesadaran, sudah mulai muncul kesadaran. Jadi kalau saya melakukannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Yang mana kira-kira yang paling bagus di antara ketiga ini Bapak Ibu? Yang mana kira-kira yang kita harapkan muncul pada perilaku murid kita? Iya, betul sekali, luar biasa, untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi yang pertama tadi motivasi intrinsik itu artinya masih ada pengaruh dari luar, butuh rangsangan dari luar. Yang kedua itu juga seperti itu. Yang ketiga ini adalah tujuan disiplin positif. Bagaimana kita menciptakan kesadaran kepada peserta didik kita, bukan karena ada maunya atau karena takut akan hukuman. Jadi motivasi intrinsik ini adalah tujuan disiplin positif. Nah, sekarang kita ke kasus yang lain lagi. Yusran kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri. Pada saat guru matematikanya, Ibu Hajar bertanya, Yusran menjadi gugup, tak sengaja menjatuhkan HP-nya. Menjadi gagap saat berupaya menjawab. Temannya pun tertawa melihat Yusran yang bicara gagap dan terkejut. Ibu Hajar membiarkan Yusran ditertawakan teman-temannya dan malah meminta Yusran untuk maju ke depan berdiri satu kaki. Kelas makin gaduh
dan anak-anak pun tertawa melihat Yusran berdiri di depan kelas. Apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Hajar? Tidak. Tindakan Ibu Hajar apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul sekali Bapak Ibu. Jadi sudah bisa dibedakan yang mana itu hukuman, yang mana itu konsekuensi. Jadi hukuman itu terjadi satu arah. Kalau dari Bapak Ibu ke siswata, berarti itu hukuman. Tapi konsekuensi itu sudah ada timbal balik. Ya, yang bagaimana yang disebut contohnya hukuman dan konsekuensi kita lihat lagi. Sebelumnya dulu kita lihat dulu hukuman itu identitas gagal. Kalau konsekuensi identitas sukses. Restitusi adalah identitas sukses. Contoh hukuman itu seperti misalnya peraturannya adalah, itu adalah sudah termasuk itu hukuman. Peraturannya adalah, baru dimasuk di kelas, peraturannya adalah seperti ini. Jadi itu sudah masuk ke hukuman. Kamu harus seperti ini. Murid membenci aturan, biasanya itu murid kita membenci aturan. Jadi kadang mungkin pada saat itu tidak dilanggar, tapi mungkin pada kesempatan selanjutnya bisa saja dilanggar oleh murid karena belum ada kesadaran dari dirinya. Hukuman itu menyalahkan diri, murid tersakiti, perilaku pasif, agresif, tidak nyaman untuk jangka waktu yang lama. Itu seperti tadi. Jadi cuma untuk waktu yang jangka pendek. Jadi berlaku pada saat itu saja, murid takut, besok lagi diulang lagi. Seperti itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mungkin sudah ada sedikit kesadaran di sini. Bisakah kita lakukan? Murid hormat pada aturan, patuh pada aturan, tapi masih murid tidak nyaman. Mungkin masih tidak nyaman, tapi dia mulai paham apa konsekuensinya. Penguatan sementara, tidak nyaman untuk jangka waktu singkat. Jadi konsekuensi misalnya, kalau saya merobek buku teman, berarti sebentar saya harus mengganti, itu sudah ada konsekuensi, berarti dia mulai bertanggung jawab. Di situ. Kalau restitusi, apa yang kita yakini? Ini sudah mulai dari diri sendiri. Apa solusi terbaiknya? Sudah belajar mandiri, bertanggung jawab, menemukan solusi, menghargai orang lain, menjadi disiplin, mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, menguatkan untuk jangka panjang. Jadi kalau sudah masuk di restitusi Bapak Ibu, peserta didik kita sudah memahami ini restitusi, berarti tanpa kita beritahu pun, tanpa kita masuk di kelas, murid akan tenang karena sudah paham apa menghargai teman kelasnya, bagaimana berperilaku disiplin seperti itu. Jadi ini yang mau kita wujudkan, restitusi identitas sukses. Coba contohnya ini, membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah. Itu sudah betul Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Ya, itu ada hukuman karena aturan dari kita ya. Bersihkan WC karena terlambat hadir. Membersihkan lantai karena menumpahkan cairan cat. Ini sudah konsekuensi karena dia sudah bisa sadar kalau saya menumpahkan berarti saya harus membersihkan tanpa disuruh. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR, ini adalah hukuman. HP disita saat kedapatan menonton film porno, jadi ini adalah konsekuensi. Jadi dia kan sudah tahu di kelas, kalau saya menonton ini pasti HP-nya sebentar disita sama guru. Jadi itu tanpa kita buat aturannya pun mereka sudah tahu. Mengganti buku paket sekolah yang dihilangkan, itu adalah konsekuensi. Nah, kita lanjut di yang kelima, posisi kontrol guru. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengatakan kepada siswa seperti ini, apakah kamu tahu aturannya? Apa solusi yang kamu tawarkan? Apa yang kita yakini? Patuhi aturan saya atau awas? Mungkin terbiasa yang kita lakukan. Kita terbiasa melakukan seperti itu Bapak Ibu. Saya kecewa sama kamu. Bantu dulu ya, ini dari Bapak. Di sini ada beberapa posisi kontrol dari pernyataan-pernyataan di atas. Ada beberapa posisi kontrol yang muncul. Nah, di sini Daini Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid?
Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ini yang sering kita lakukan di kelas Bapak Ibu. Apakah kita menjadi posisi yang pertama penghukum? Nah, menggunakan hukuman fisik maupun verbal, menggunakan aturan yang dapat menekan murid lebih dalam. Ini adalah hukuman, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah, membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah dengan keheningan. Ini membuat rasa bersalah. Misalnya, kalau apa tadi? Contohnya membuat rasa bersalah. Jadi kita seakan-akan menyudutkan murid. Itu membuat rasa bersalah. Teman, mungkin Bapak Ibu sudah banyak di sini yang menjadi posisi teman, mengontrol murid melalui persuasif, mempengaruhi dengan humor dan candaan. Diajak bercanda setara. Tapi kadang ini posisi teman, kita ajak seperti itu, murid seenaknya lagi ke kita. Jadi bisa saja dia anggap kita teman dari jauh dan teriak lagi atau dada-dada lagi. Ya, itu juga kekurangannya dari posisi teman. Kadang lewat saja ibu di depan pintu dan teriaki kira-kira kasih jelas-jelas begini. Begitu kalau mungkin dia menganggap kita teman. Yang keempat itu posisi pemantau. Jadi ini pemantau yang sering memberikan arahan mengingatkan murid, ingat ada peraturan seperti ini. Kalau begini gitu melanggar begitu, itu adalah posisi pemantau. Jadi berdasarkan peraturan dan konsekuensi, dia selalu berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, menggunakan data sebagai alat bukti. Yang terakhir itu posisi yang paling unggul di antara kelima ini Bapak Ibu adalah posisi manajer. Mungkin secara tidak sadar Bapak Ibu sudah pernah semua melakukan ini sebagai posisi manajer. Jadi bagaimana mendorong murid bertanggung jawab menemukan solusi masalahnya. Nah, posisi manajer ini menjadikan murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi posisi manajer itu Bapak Ibu lebih ke kayak menanyakan dulu alasan kenapa. Seperti saya bercerita sedikit waktu di kelas, ada beberapa siswa yang terlambat. Di kelas 73 itu hari ada Arif Akbar, Arif Mus Akbar, siapa lagi anaknya di sini, keponakannya Pak Dul, itu hari Fahir, ya. Kalau misalnya posisi penghukum Bapak Ibu biasanya kita langsung misalnya memberikan tugas atau apa sebagai hukuman atas keterlambatannya. Kalau posisi manajer pernah coba-coba saya terapkan ini Bapak Ibu, karena kan kita juga belum terbiasa seperti itu. Kita masih sering pada posisi hukuman atau pembuat rasa bersalah. Jadi coba-coba saya terapkan, menanyakan alasannya dulu. Ternyata ini tadi ada anak tadi ini tidak usah kita sebutkan. Ada anak tadi perempuan juga yang terlambat. Ternyata alasannya itu terlambat. Dia harus memutar jalan yang tadinya memotong jalan dekat, tapi karena banjir di situ becek, makanya dia harus melingkar. Lalu saya tanyakan, kira-kira kalau supaya tidak terulang itu nak, karena kan itu sebuah kesalahan keterlambatannya. Jadi dia sudah menyadari sedikit di situ, oh iya saya terlambat. Kemudian kita bantu dia menemukan solusinya. Nah misalnya, jadi kira-kira kalau harus melingkar begitu nak, apa kira-kira solusinya? Jadi dia bilang nih, oh berarti saya harus bangun lebih pagi Bu, berangkat lebih awal. Nah berarti bukan saya menawarkan solusi Bapak Ibu. Jadi anak sendiri yang menemukan solusinya berarti lebih bermakna, karena dia bisa mengingat lebih berbekas mungkin di hatinya kalau dia sendiri yang menemukan solusinya. Itu di posisi manajer. Boleh nanti kita coba-coba, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang pernah melakukan posisi ini, tapi tanpa disadari namanya, oh ternyata ini posisi manajer. Tapi mungkin sudah sering dilakukan di kelas. Jadi ada juga anak-anak yang membantu, ternyata ibunya menjahit. Nah bantu katanya kasih bantu gitu, pasang-pasang apanya di jahitan ibunya sampai jam 2 malam, sehingga bangun terlambat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Semua ingat, semua perilaku ada alasannya. Jadi kita lanjut. Seperti ini. Kamu tahu akibatnya. Kata-kata seperti ini itu berarti posisi pemantau. Kamu tahu akibatnya. Kalau kamu terlambat, kira-kira apa konsekuensinya? Itu posisi pemantau. Apa keyakinan kita? Itu posisi manajer.
Kamu selalu saja salah, itu penghukum. Tidak masalah, nanti ibu bantu, itu posisi teman. Ibumu pasti sedih dengan kelakuanmu. Biasa kita begitu, sedihnya ini mamamu nak, pernah tahu kita bilang sering ki bolos. Nah itu ternyata membuat terasa bersalah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, posisi-posisi yang biasa kita lakukan pada lima tadi. Ya, kita masuk di keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah bagaimana membuat nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Seperti ini Bapak Ibu, ada keyakinan kelas. Contoh di atas, mungkin agak kecil. Jadi contoh, berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan pembelajaran, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering melakukan kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Jadi mungkin sudah disepakati sebelumnya. Jadi kita tinggal mengingatkan setiap pertemuan ada kesepakatan yang perlu kita sepakati. Ini kesepakatan dibuat bukan dari guru ke murid, tapi hasil diskusi bersama, hasil kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi seperti yang saya lakukan kemarin di kelas, mungkin bisa saya tampilkan sedikit Pak. Membuat kesepakatan kelas. Jadi siapa tahu Bapak Ibu mau mencoba melakukan di kelas. Pertama itu kita bagikan dulu sticky note baiknya supaya lebih menarik. Sticky note kita warna-warni Bapak Ibu. Jadi sebelum menuliskan kita memberikan dulu pengetahuan tentang peraturan-peraturan apa yang biasanya ada di kelas. Kita berikan dulu tentang nilai-nilai kebajikan, peraturan-peraturan. Setelah itu kita mempersilahkan murid kita menuliskan peraturan apa yang ingin dia terapkan di kelas. Jadi bebas, anak peserta didik kita bebas menuliskan apa yang mereka ingin buat aturan. Setelah dituliskan, kita nah ini kita mempersilahkan menempelkan ke papan tulis. Setelah semuanya tertempel, nanti kita satu persatu membaca apa yang sudah dituliskan dalam murid kita. Setelah dibaca, kita meramu, kira-kira mengubah dulu peraturan-peraturan bahasanya siswa. Kan bahasanya siswa belum terlalu biasanya, perlu diubah lagi sedikit. Kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Setelah diubah jadi kalimat positif, kita nih arahkan ke peraturan-peraturan yang ada. Misalnya siswa tidak keluar kelas sebelum istirahat. Berarti itu masuk sebentar di kedisiplinan atau hadir tepat waktu, menghargai waktu. Siswa tidak ribut di kelas. Siswa ada yang menulis, siswa tidak ribut pada saat pembelajaran. Ada lagi yang menulis, siswa tidak mengganggu temannya ketika diskusi misalnya. Itu bisa disatukan menjadi satu peraturan atau kesepakatan Bapak Ibu. Dan nanti itu diubah menjadi misalnya saling menghargai sesama teman. Seperti itu. Jadi setelah kita buat seperti itu, kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, seperti ini. Nah, ini ada banyak contoh coretan-coretan siswa. Tidak ada pembulian di kelas. Mungkin dia pernah merasa dibully di dalam kelas, sehingga menuliskan seperti ini. Tidak ada perkelahian di dalam kelas. Saya tidak suka ada orang menceritakan kesalahan temannya atau teman lain di dalam kelas. Ini salah satu murid yang menuliskan ini yang jarang masuk sekolah. Di kelas 73 itu ada itu Kasmawati, ya, jadi perlu ini mungkin ini dilihat. Oh ternyata kayaknya dia sering dikasih begitu di kelas. Secara tidak langsung juga kita bisa melihat, oh ternyata ini butuh kita diperhatikan dia. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, setelah kita sebentar kita sepakati nih yang mana yang mau kita jadikan kesepakatan kelas. Tadi dari hasil semua yang dituliskan temannya, nah terbentuklah seperti ini. Kita kumpulkan yang sama, yang sepadan, kita ubah jadi kalimat positif. Hadir misalnya
menjaga kebersihan di dalam kelas, saling menghormati antar teman, berbelanja di kantin saat jam istirahat, tenang saat pembelajaran di kelas, bersikap jujur, sopan, ramah dan peduli kepada teman dan guru. Kalau terlalu banyak Bapak Ibu jangan bikin dulu, bisa 2 atau 3 saja dulu. Bagaimana supaya itu saja dulu menjadikan kebiasaan. Dia terbiasa dengan itu, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak juga mungkin susah untuk ditaati semua. Jadi cukup 2 atau 3 dulu boleh. Kalau mungkin lebih bermakna kata-katanya bisa dikasih saya guru dan atau bisa misalnya saya guru dan murid menyepakati selalu hadir tepat waktu di kelas. Berarti lebih nanti lagi muncul oh ini kesepakatan bersama. Guru dan murid sopan, ramah dan peduli terhadap lingkungan misalnya. Guru dan murid saling menghormati seperti itu. Jadi seperti itu ada contoh kesepakatan. Dari kesepakatan ini timbullah nanti keyakinan. Keyakinan itu berarti sudah nih dan sudah mendarah daging nih. Jadi walaupun dia tidak macam ini, dia sudah sadari. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Kan sudah ada peraturan dilarang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, jadi itu kalau keyakinan lebih ke dalam, lebih bisa murid mungkin terima karena itu adalah kesepakatan yang mereka buat sendiri. Murid-murid pun demikian, mereka perlu melihat, mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau berlaku begitu. Nah, contoh dilarang merokok. Nah, kalau keyakinannya menjaga kesehatan. Dilarang membuli, saling menghargai. Datang tepat waktu, berarti itu kedisiplinan. Jangan menyontek saat ujian, berarti itu lebih ke kejujuran. Gunakan helm saat berkendara, keselamatan. Jadi bagaimana kalimat ini bisa kita ubah menjadi kalimat yang lebih bermakna. Karena kalau biasanya bahkan bukan murid, walaupun kita sendiri kalau ada kata dilarang, biasa kayak dilarang apa gitu, mungkin kita patuhi tapi dari dalam belum tentu kita terima. Nah, yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, contoh kasusnya, pada saat pembelajaran berlangsung, Pak Fauzan sedang mengajar PJOK di kelas 82. Karena ada kepentingan, Pak Fauzan hanya memberikan tugas untuk murid kelas 82. Saat teman-temannya sedang mengerjakan tugas, Sunarti hanya asyik bermain games di bangku guru. Tiba-tiba Pak Fauzan masuk dan kaget melihat Sunarti bermain games. Pak Fauzan pun langsung menyita HP Sunarti sesuai peraturan sekolah. Jika Anda Pak Fauzan, langkah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Nah, coba kita lihat langkah-langkah bagaimana yang sebenarnya yang baiknya diterapkan oleh Pak Fauzan. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Jadi kurikulum Merdeka Bapak Ibu identik dengan ini, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar murid dapat menyadari kesalahannya, menjadikannya mandiri, kembali percaya diri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi bagus sekali ini diterapkan untuk guru BK juga. Bagaimana menerapkan proses segitiga restitusi ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Yang pertama itu menstabilkan dulu identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Berbuat salah bagian dari pembelajaran. Ini salah satu menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada siswa melakukan pelanggaran atau berbuat yang tidak baik, kita stabilkan identitasnya. Seperti kalimatnya, berbuat salah itu wajar, nak. Nah, mungkin kita juga semua pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Atau begini juga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bukan mencari siapa salah, tapi kita akan mencari solusi. Kamu juga punya hak melakukan itu. Seperti itu kata-katanya untuk menstabilkan dulu identitas. Selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Dari kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Seseorang akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadinya tadi pasti dia melakukan itu karena ada alasannya, ada kebutuhan yang mau dipenuhi. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Dikasih kayak apresiasi sebelumnya Bapak Ibu. Jadi padahal misalnya ada siswa memukul meja di kelas karena marah karena temannya selalu menyontek, memukul ke meja. Nah, mungkin kita bilang sebentar, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, misalnya memukul teman, tapi ibu salut kamu hanya memukul meja seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu validasi tindakan yang salah. Jangan langsung kita sudutkan siswanya. Jadi kita validasi tindakannya yang salah. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang sangat penting bagimu. Ya seperti ini. Yang selanjutnya yang terakhir itu kita menanyakan keyakinannya. Setelah kita tanya alasannya, kita tanyakan keyakinannya. Karena tadi kan sudah pastinya di kelas sudah punya keyakinan masing-masing, kesepakatan kelas. Kita tanya, apa keyakinan kelas kita yang telah kamu langgar? Nah, berarti dia mengajak dia lagi berpikir, oh iya saya melanggar menghargai sesama teman. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Apa solusi yang kamu tawarkan? Nah, mulai kita mencari solusi. Dari siswa yang kita ajak mencari solusi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa gambaran kelas yang kamu inginkan? Dan kita ajak siswa bagaimana bisa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, segitiga restitusi. Dan Bapak Ibu. Nah, jadi langkah-langkah tersebut tadi tidak harus dilakukan satu persatu Bapak Ibu secara kaku. Jadi pastinya sudah banyak guru di sini yang pernah melakukannya dan sudah menggunakannya dengan berbagai versi masing-masing, menurut gaya masing-masing Bapak Ibu, bahkan tanpa mengetahui tadi teori segitiga restitusi. Jadi saya cuma menyampaikan bagaimana tadi alurnya itu segitiga restitusi. Jadi mungkin kita pernah di kelas mungkin menstabilkan identitas pernah kita lakukan, tapi tanpa disadari, oh ternyata itu tadi segitiga restitusi namanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya seperti itu tadi untuk materi hari ini terakhir segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya dan harapan yang saya ingin sampaikan, semoga kita bersama-sama bisa lebih menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, sehingga tujuan kurikulum merdeka dan tujuan pendidikan di Indonesia bisa tercapai dan kita bisa mendapatkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada? Atau ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Pada kita sudahi. Iya. Oh iya, ada dari Balvia. Iya, jadi saya ulang sedikit barangkali. Jadi tadi berdasarkan materi yang dipaparkan,
saya pernah lakukan juga di kelas, tapi hanya bagian pembuatan keyakinan kelas. Pada saat itu saya buat untuk mendapatkan sertifikat aksi nyata FMM. Jadi saya buat kemarin hanya sedikit langkahnya. Artinya saya memberikan pilihan keyakinan kelas kepada siswa, mereka yang memilih. Jadi kesepakatan kelas belum terlalu kena sebenarnya ke maunya tadi itu materi tak. Karena tadi kan dikatakan bahwa keyakinan kelas, kesepakatan kelas muncul dari apa yang diinginkan oleh anak-anak. Jadi sedikit banyak saya lihat, oh saya yang salah memang kemarin pembuatannya. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah dalam pembuatan keyakinan kelas boleh kita masukkan di dalam semacam konsekuensinya? Misalnya, kalau saya buang sampah, apa dikasih denda 5.000 misalnya? Ataukah kalau ketahuan merokok dikasih sanksi, dibawa ke ruang BK misalnya? Apakah kita sampaikan juga, hanya disampaikan pada saat pembuatan keyakinan kelas atau ditulis juga di kesepakatan kelasnya? Itu saja barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Alvia untuk pertanyaan. Jadi kesepakatan kelas tadi itu kita buat secara bersama-sama. Tapi bagaimana menciptakan kalimat yang menyenangkan dengan kalau kita cantumkan misalnya di situ konsekuensinya, mungkin ada lagi merasa terbebani lagi siswa ketika membaca. Kan itu baiknya kesepakatan kelas tadi lupa saya sampaikan Bapak Ibu. Bagus sekali juga untuk wali kelas yang membuat, kita buat di kertas nanti hasil kesepakatannya baru ditandatangani oleh siswata. Jadi lebih bermakna lagi ada tanda tangan siswata di situ. Baru kita tempel. Jadi setiap siswa masuk dilihat lagi. Jadi nanti menjadi sebuah keyakinan. Nah seperti itu. Jadi itu tadi buat jadi baiknya mungkin bisa diutarakan pada saat menjelaskan konsekuensinya seperti apa. Tapi itu bukan menjadi jangan sampai semacam menjadi lagi hukuman atau konsekuensi Bu. Jadi bagaimana bahasanya lah supaya mereka bisa menerima. Karena kesepakatan ini mereka yang buat. Jadi kita cuma mengarahkan dan menyepakati bersama. Jadi sebaiknya dalam kesepakatan kalimat-kalimat indah saja di situ. Jadi saling, kami guru dan murid saling menghargai. Kami guru dan murid menjaga kejujuran. Kami dan guru dan murid menjaga kedisiplinan, seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini Bu, Bapak. Ya. Ya, jadi sekian untuk hari ini Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bukan maksud menggurui, karena saya cuma berbagi pemahaman apa yang saya dapatkan. Semoga kita bersama bisa mulai sedikit demi sedikit menerapkan di proses pembelajaran kita di kelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.